Salam sejahtera, berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan bersama dengan saya dalam acara Pancaran Air Sorgawi, belajar merenungkan dan menerapkan firman. Topik kita hari ini saya berikan istilah MOI, Move on, Yes. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan kita harus bergerak maju. Apapun situasinya, kita harus bisa bergerak maju. Ada ungkapan yang mengatakan, tidak peduli seberapa jauh kita melangkah, yang penting kita jangan berhenti. Asalkan tetap bergerak maju. Memang dalam kenyataan, seringkali kita sulit untuk bergerak maju. Ada persoalan, tantangan, rintangan, pergumulan, penderitaan, bahkan juga duka cita yang membuat kita sulit untuk bergerak maju. Oleh karenanya, kita mau belajar dari kebenaran firman, supaya kita bisa bergerak maju berdasarkan petunjuk firman. Kita mau belajar dari kitab Rut. Dan sebelum saya membagikan poin-poin penting, supaya saya dan saudara bisa bergerak maju berdasarkan kitab Rut, maka kita akan menyaksikan kesaksian dari seorang ibu yang kehilangan anaknya karena kecelakaan lalu lintas. Mari kita perhatikan kesaksian tersebut. Selamat sore, pada sore hari ini saya ingin menaksikan cintanya Tuhan kepada kami. Kami 2 bulan yang lalu kami kehilangan anak kami yang bernama Yehuda Wuri Kristiono, meninggal dunia kecelakaan. Saya keluarga sangat-sangat terpukul, tapi bagaimana, memang itu sudah kehendak Tuhan. Tapi kalau saudara-saudara kami yang mengalami seperti saya, saudara harus bangkit kembali untuk percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yaitu semuanya. Saudaraku, percayalah kepada Tuhan Yesus. Anak saya sudah di surga bersama Tuhan Yesus. Kita selalu kuat, selalu percaya pada Tuhan Yesus. Jangan percaya dengan yang lain, percaya pada Tuhan Yesus. Cobaan kami itu banyak sekali. Waktu suami saya meninggal, anak-anak kami masih kecil. Yehuda Wuri Kristiono itu baru umur 3,5 tahun ditinggal bapaknya, tapi kami ditinggali anak 4 laki semua. Tapi saya tetap kuat kepada Tuhan Yesus. Saya tidak kemana-mana, saya tetap percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan selalu menguatkan saya sekeluarga. Anak-anak saya semuanya tetap percaya pada Tuhan Yesus. Inilah kesaksian saya kepada saudara-saudaraku seiman, di mana mereka berada. Selalulah percaya pada Tuhan, jangan kemana-mana, tetap percaya pada Tuhan. Saudara, kita sudah mendengar kesaksian dari Ibu Matius. Keluarga ini sangat sedih, berduka cita, terpukul, tapi kemudian bisa bergerak maju, bisa move on, dan tidak menyalahkan Tuhan. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, saya ingin membagikan 2 bekal berdasarkan kitab Rut, supaya saya dan saudara bisa bergerak maju. Bekal yang pertama ada di dalam kitab Rut, pasal 1 ayat yang ke-16. Di situ ada dialog antara Rut dan Naomi, mertuanya. Rut mendesak supaya dia tetap bisa ikut sampai ke Bethlehem. Dia tidak mau kembali ke Moab. Dan kemudian Rut berkata kepada Naomi, "Bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku." Dari situ kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa iman, keyakinan, kepercayaan dari Naomi tidak pernah luntur selama berada di Moab. Bahkan menantunya tertarik untuk turut mengimani Allahnya Naomi. Jadi saudara, keluarga Elimelek ini meninggalkan Bethlehem
dan sampai ke Moab, dan kemudian disitulah terjadi peristiwa-peristiwa yang membuat Naomi menjadi sedih dan berduka cita karena suaminya meninggal. Mahlon dan Kilion, kedua anaknya, juga meninggal. Tetapi iman kepercayaan Naomi tidak luntur. Naomi tidak ikut-ikutan menyembah allah-allah yang ada di Moab. Naomi tidak menyalahkan Tuhan. Naomi tidak marah kepada Tuhan. Bahkan ketika dia mau kembali ke Bethlehem, dia sebagai orang yang tetap percaya kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan itulah yang membuat Ruth tertarik. Ruth mau bergerak maju bersama dengan Naomi untuk pulang ke Bethlehem dengan satu statement bahwa Allahmu Allahku. Jadi saudara, modal yang pertama supaya kita bisa bergerak maju dalam situasi apapun adalah keyakinan yang tetap kuat kepada Allah yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Allah di Perjanjian Lama seringkali dikenal sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Allah itulah yang sudah hadir dalam diri Yesus Kristus yang kita percayai. Dan kitab Ibrani berkata, Yesus itulah Allah pribadi yang di dalamnya ada pengharapan yang kuat. Di dalam Yesus ada pengharapan yang kuat, seperti sauk, seperti jangkar. Jadi saudara, justru ketika saya dan saudara keluar dari Yesus, ketika mengalami sulit, kita tidak akan memperoleh harapan apa-apa. Tetapi ketika tetap ada di dalam Yesus, pengharapan itu kuat, mencengkram seperti sauk. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat modal yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan. Seperti Ibu Matius tadi, mereka tidak menyalahkan Tuhan, mereka tidak marah kepada Tuhan, bahkan tidak meninggalkan Tuhan. Saudara, bekal yang pertama ini perlu kita lengkapi dengan bekal yang kedua. Kita bisa lihat di dalam kitab Rut pasal 2 ayat yang kedua. Di situ ada dialog lagi antara Rut dan Naomi. Rut meminta izin kepada mertuanya bahwa dia mau menjadi buruh lepas di ladang Boas untuk memungut jelai. Dan kemudian Naomi memberi izin. Jadi saudara, selain Rut dan Naomi punya keyakinan yang kuat kepada Allah, kepada Tuhan, maka keduanya punya kemampuan untuk beradaptasi. Kemampuan untuk menyesuaikan dengan situasi. Ketika keduanya bergerak maju pulang ke Bethlehem, belum tahu akan mengerjakan apa. Mereka masih bingung. Yang penting bergerak saja pulang ke Bethlehem dengan keyakinan kepada Allah, kepada Tuhan. Dan ketika sampai ke Bethlehem, ada peluang. Memang peluang itu seperti peluang yang kecil, peluang yang kurang menarik, karena hanya menjadi buruh lepas. Tetapi justru Naomi kemudian mengizinkan Rut untuk menjadi buruh lepas, keduanya bisa bertahan hidup. Bahkan kalau saudara membaca terus cerita itu, keduanya naik secara status sosial. Harta benda keluarga Elimelek dipulihkan, ditebus oleh Boas. Naomi meningkat lagi secara status sosial. Bahkan Rut kemudian menjadi nyonya besar karena diperistri oleh Boas. Coba kalau seandainya mereka gengsi, kalau seandainya mereka tidak bisa beradaptasi, mereka nggak mau untuk menjadi buruh lepas, maka mereka tidak bisa bertahan hidup. Bahkan kemudian mereka tidak bisa pulih secara status sosial. Jadi saudara, situasi sesulit apapun, kita harus mampu beradaptasi. Kita harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Saat-saat ini keadaan wabah dan berdampak kepada perekonomian, berdampak kepada ruang gerak yang terbatas, membuat saya dan saudara sepertinya sulit untuk move on. Tetapi dua bekal ini membuat kita tetap bisa bergerak maju. Allah yang kita percayai mengatasi wabah, mengatasi segala situasi.
ada pengharapan yang kuat, dan Allah kita pasti menyediakan kemenangan. Dan dari pihak kita harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Jangan gengsi, jangan malas, jangan putus asa. Kita harus bisa kreatif dalam situasi seperti ini. Dan orang-orang yang kreatif, orang-orang yang mampu beradaptasi, maka orang-orang itu yang akan survive, orang-orang itu yang akan bisa bergerak maju dan alami kemenangan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Kita renungkan, kita pahami, kita praktekkan, dan kita nikmati berkat dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.